Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, ini adalah informasi yang sangat heboh semalam ya. Ada yang bilang MC lah atau margin call. Ada juga yang memberi kabar ke saya loss besar ya. Tapi yang saya lihat di sini bukan margin call sepertinya ya. Ada juga yang bilang loss gitu. Ya kita coba bedah aja guys ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Ini ada yang menarik dari salah seorang trader ya. Dia punya nama trading cara santai tapi nama aslinya bukan ini ya. Dari Mas Abraham Santoso. Beliau mencantumkan capture dari salah satu akun ya, nggak tahu ini akun apa, akun master atau apalah saya nggak tahu. Di sini saya lihat di sini tidak ada stop loss, tidak ada take profit ya. Yang ada di sini ada komisi minus 236.806,32. Nggak tahu ini ya. Mungkin ini komisi dari lot ini ya. Ini yang pasang 39,46772k lot. 39 lot ya, rugi segini. Loss 39.000 dari lot 39 ini cukup kencang ya. Dia open di 19,11.48, kemudian diseret ke 19.21 ya. Ini cukup, kalau dihitung itu berapa pip itu. Oke, yang menarik adalah ini. Dari dulu kalau ada orang tanya soal IA nyopet ya, saya akan selalu bilang nggak usah ikut, kagak jelas itu. Lalu saya dibilang jelek-jelekin, iri dan lain-lain. Nah, ini terbuktikan ini bukan MC, tapi diatur supaya MC. Oke lah, kalau emang ini robot atau bagaimana, saya tidak terlalu begitu tahu. Cuman yang saya lihat di sini tidak ada stop loss, tidak ada take profit ya. Seenggaknya top stop loss lah ya. Kalau stop loss itu bisa menghindarkan kita dari margin call gitu ya. Jadi ya nggak akan margin call kalau pakai stop loss. Ini nggak ada ini. Nah, ini adalah pemberitahuan dari robot nyopet ini ya teman-teman ya. Bagi yang sudah buka MT4, pastinya sudah melihat kondisi akun masing-masing. Dari tadi pagi saya sudah memantau aktivitas robot kita hingga sore tadi. Wow. Di ini dipantau guys ya. Seperti biasa, yang saya geser hanya menyangkut TP dan SL. Tapi yang saya bingungkan kok di situ di akun itu nggak ada ya, nggak ada TP SL-nya, nggak ada. Biasanya kalau memang ada di situ tertulis guys ya, TP-nya berapa, SL-nya berapa. Itulah sebabnya TP dan SL kita terkadang berubah. Apanya yang berubah? Saya bingung ini. Karena robot tetap saya pantau dan melihat kondisi market. Hari ini sesuai logik robot open posisi di harga 19,1148. Ya, benar. Dan seperti biasa tetap saya pantau. Nah, saya bingung ini yang dipantau ini apanya gitu. Saya bingung. Di situ nggak ada stop lossnya gitu guys. Ini yang saya bingung. Dan seperti biasa tetap saya pantau. Namun ada kesalahan penginputan lot yang membuat saya penuh tekanan. Nah, ini ada yang janggal ini. Kesalahan penginputan lot. Bagaimana ini bisa terjadi? Kesalahan penginputan lot. Kalaupun iya, tapi aduh agak susah juga sih kesalahan penginputan lot ya. Karena kan kita trading itu berdasarkan money management guys ya. Misalnya kita uh, modalnya berapa ya kita sesuaikan dengan money management yang ada gitu. Jangan sampai overload, jangan sampai kegedean gitu ya. Dan SL-nya dimasukkan gitu supaya ya, saya setuju kalau misal market ini dinamis gitu, kita nggak bisa kendalikan, memang benar, tapi kita bisa batasi kerugian gitu. Jangan sampai kayak begini, ini kan nggak ada stop lossnya, parah ini. Dari mana tadi ya.
Oke, saya akan bacakan. Namun ada kesalahan penginputan lot yang membuat saya penuh tekanan. Beberapa kali saya geser SL. Mana yang digeser? Itu nggak ada SL-nya. Saya bingung itu. Coba teman-teman kalau ada yang punya akun ini coba kirimkan ke saya ya. Saya pengen lihat ini. Saya pengen analisa gitu ya. Sama halnya dengan seperti biasa, minimal kena SL tidak terlalu besar. Iya, saya setuju ini ya. Saya setuju banget ya. Trader di dunia mungkin setuju ya. Kalau kena SL ya sudahlah. Kan kita sudah batasi kerugian di situ. Tapi kalau nggak ada SL ya mampus ini kita ya. Tapi berhubung fluktuasi harga semakin tinggi dan floating loss kita semakin besar, dengan sangat menyesal kita harus kena stop loss dengan loss yang sangat besar. Nah, ini dia mengungkapkan loss yang sangat besar. Ini bukan margin call ya. Loss ini. Tapi kena stop loss maksudnya apa ini? Yang saya tahu stop loss dengan cut loss itu beda. Kalau cut loss itu identik dengan manual. Kita langsung cut loss gitu ya. Saya di grup juga bilang cut loss ya, cut loss gitu. Kalau stop loss itu sudah otomatis biasanya SL. Saya tahu ini membuat sahabatku semua kecewa, marah, dan hampir tidak percaya mengingat semua sistem depo WD kita minggu ini akan full power. Oh gitu ya. Oke. Risiko dari semua faktor tidak bisa kita hindari ya, betul. Tapi menghindari margin call bisa. Caranya gimana Mas Jum? Ya pasang stop loss lah. Ya pasang stop loss. Kalaupun stop lossnya 20 pip, 40 pip, itu masih mungkin. Asalkan ya lotnya jangan kegedean guys. Kalau lotnya kegedean belum sampai stop loss juga margin call. Ya itu makanya. Saya selalu tekankan kalau emang mau profit besar ya modalnya harus besar gitu. Nggak bisa gedein lot. Itu bunuh diri namanya. Misalnya depositnya 5.000, pakai lot 30 lot misalnya. Nggak mungkin juga ya. 3 lot, 4 lot mungkin ya. 5.000 dia pakai 3 lot, 4 lot. Bisa 4 layer, bisa 5 layer ya mampus. Kalau bener. Kalau nggak benar kan loss. Belum sampai stop loss udah margin call duluan itu. Saya yakin itu. Makanya ya janganlah pakai lot besar gitu guys ya. Ini bahaya ini. Tapi saya pun juga mengalami katanya. Ini akun saya dan akun master saya. Berarti yang tadi itu akun master dia itu kayaknya. Yang dia share itu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada IB dan semua member EA Copet. Oke, dia menyebutkan namanya situ ya. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, baik itu menjaga performa robot ataupun berusaha untuk membuat sistem yang baik untuk kita semua. Tapi inilah batas kemampuan saya. Ternyata Tuhan tetap punya kehendak lain yang tidak bisa saya lawan kecuali pasrah dan ikhlas. Pasrah guys ya. Pasrah dan ikhlasnya. Terkait hal ini, 3 hal yang perlu saya sampaikan. Tarik sisa dana emang ada. Kalau memang loss sih masih ada dananya ya. Saya yakin ini kalau pakai stop loss nggak akan kehilangan banyak duit seperti ini ya. Oke, nanti kita akan bedah. Ada yang kehilangan 700 juta guys, tenang aja. Nanti saya akan kasih tahu. Tarik sisa dana yang ada karena mulai minggu ini seperti info yang saya sampaikan kemarin, WD dan depo akan full power. Kalau ada yang mau gitu ya, karena kalau duitnya udah habis gimana bisa depo. Silakan top up bagi yang masih ingin fight, karena kesalahan hari ini masih bisa diperbaiki. Dan sekalipun kalian memutuskan untuk tidak ikut lagi atau menarik semua sisa dana yang ada, saya tetap akan menggunakan AI ini. Jadi sudah jelas ya, guys ya, dia menggunakan robot nyopet ini ya untuk trading guys ya. Jadi walaupun katanya dia nggak ada yang ikut, dia tetap akan menggunakan robot nyopetnya gitu ya. Bagus lah. Nah, ini ada yang menarik dari trading cara santai ya, Bro Abraham. Trading itu ada 2 katanya, profit tinggi dan keamanan dana. Mengutamakan nomor 1 maka kamu membuang nomor 2. Oke, kalau profit tinggi berarti dananya nggak aman, benar nggak? Oke.
mengutamakan nomor 2, maka kamu harus merelakan nomor 1. Jadi kalau kita keamanan nomor 2 ya profit komisinya kecil gitu atau profitnya kecil. Seperti yang tadi kan. Kalau dananya mau aman ya lotnya kecil-kecil aja itu. Berarti profitnya kecil. Kalau misalnya profitnya gede ya dananya nggak aman. Ya udahlah. Simple aja ya dia ya. Jadi mana yang kamu pilih? Profit tinggi tapi dana aman, Pak. Nah, kalau ada yang bilang profitnya tinggi dan dananya aman, katanya bisa ikut robot Ponzi, ya, itu bisa itu. Nggak ada trading di sana, cuman mainin grafik aja ya. Nanti 1%, 3% per hari, fix, mantap ya. Nah ini ada lagi menarik ya. Sebagai manusia yang bertanggung jawab, maka Anda harus mengutamakan keamanan dana. Keamanan dana maksudnya ya pakai lot kecil lah ya, jangan sampai overload dan menggunakan stop loss dan membuang ego Anda yaitu profit atau komisi yang pasti ikutan mengecil. Nah, berarti dia lebih mengedepankan keamanan dana gitu ya. Tapi di zaman sekarang berapa banyak orang yang tahu diri seperti ini. Nah ini dari grup calon trader Pro 2 ini ya. Hari ini robot nyopet MC, kawan dekat saya loss 700 juta. Nah dia bilang ini sih enggak. MC itu margin call itu saya artikan itu habis dananya guys ya. Margin call itu ya udah habis dananya. Margin call bisa terjadi apabila tidak menggunakan stop loss. Tapi kalau menggunakan stop loss nggak akan margin call lah. Kan nanti kena stop loss ya ketutup sendiri kan. Kalau nggak ada ya udah floating loss sampai pada batasan tertentu. Apa ya istilahnya itu ya. Pada batasan tertentu nanti margin call setiap broker itu kan berbeda-beda. Ada yang margin call 50%, nggak tahu ya 50% ada nggak. Yang saya tahu ya 25%. Pokoknya nggak sampai habis. Dananya nggak sampai habis, masih ada disisain gitu. Ada yang margin call 100% guys ya. Kalau 100% ya nanti saldonya 0. Kalau yang masih 50%, 25%, 15% mungkin ya. Yang saya tahu, yang saya lihat-lihat gitu. Itu masih ada tersisa. Nah, yang saya duga di sini ada yang habis total mungkin ya. Atau ada yang masih tersisa sedikit kalau dari brokernya mungkin margin call-nya sisa sekian persen ya udah tersisa itu. Ada yang begitu kan. Nah, bisa juga dibilang margin call sih, iya. Kenapa? Karena nggak pakai stop loss. Iya, bisa. Kalau nggak pakai stop loss ya udah margin call, apalagi lotnya besar, bisa dibilang ini margin call. Kenapa? Karena broker itu kan margin call-nya berbeda-beda. Ada yang 100%, ada yang 15%, 20%. Udah berarti kalau memang ada persenan dari broker itu untuk margin call ya sudah berarti masih ada yang selamat gitu berapa gitu. Makanya tadi dia bilang kalau mau withdraw lagi apa ya, saya pernah baca sih sekilas tadi dia bilang bisa di withdraw. Ya bisa kalau ada sisa saldonya bisa. Nah, ini saya bertanya di sebuah komentar YouTube ya. Parah ya. MC atau MC kan nih, saya sengaja bertanya begitu. Harus ada yang menjawab dari Gede Aan ini. Yang pasti itu bukan kelalaian ya. Itu sudah direncanakan ya. Dia bilang begitu ya. Berpendapat sah-sah saja guys ya. Dari awal robot sudah diatur money manajemennya biar aman ya. Sekarang tiba-tiba bisa OP-nya overload. Nah, makanya saya tanya di situ, ini sebuah kelalaian atau bagaimana gitu ya. Ini katanya bukan kelalaian ya. Di MC kan atau MC gitu ya. Saya kurang tahu juga nih. Kita lihat dari komen keterangannya sih yang punya robot nyopet begitu, tekanan gitu ya. Kok tekanan gitu ya? Aneh aja gitu. Kenapa nggak dipasang stop loss? Kalau stop lossnya ada nggak mungkin MC gitu. Pasti ada lebih banyak lah sisanya daripada nggak pakai stop loss. Sekarang tiba-tiba bisa OP-nya overload itu disengaja biar
akun member semua MC sehingga tidak ada yang WD lagi. Ya nggak tahu dah. Kalau kita mengacu ke robot Ponzi ya, kalau robot Ponzi memang begitu, sengaja di MC-kan, ya kan? Sengaja di MC-kan, duitnya memang ada di broker, masih utuh duitnya. Tapi itu rekayasa trading, itu kalau di robot Ponzi. Nggak tahu kalau ini ya. Kalau ini memang real trading, ya bisa saja. Itu disengaja biar akun member semua MC sehingga tidak ada yang WD. Tapi masih ada konsekuensi terakhir, yaitu mempertanggungjawabkan di mata hukum. Nah ya udah, kalau merasa apa ya istilahnya itu, merasa dirugikan, ya itu kan negara kita kan negara hukum ya. Silakan aja gitu. Dan yang paling menyakitkan konsekuensi Tuhan karena sudah menyengsarakan ribuan orang yang tidak berdosa. Oke guys, ada lagi nih ya komentar dari dia. Dia bikin broker sendiri katanya nih, sehingga bisa kontrol uang member seberapapun besar jumlahnya. Ini karena terhentinya member bergabung sehingga tidak bisa membayar WD member. Makanya jalan terakhir yang harus di MC. Oke, kalau memang ini definisinya, kalau kita duga adalah robot Ponzi, saya sependapat dengan ini. Kenapa? Yang saya tahu robot Ponzi itu menghimpun dana masyarakat, ya dikumpulin gitu ya, dia bikin broker, ya katanya sih ini broker luar gitu ya, tapi itu bikinan dia di robotnya dibikin, brokernya dibikin, dibikinlah tipu daya grafik gitu ya, ada sehari diuntung 3%, 1%, ada yang loss 0,1 dan sebagainya ya. Nah, itu sih cuman buatan dia gitu ya, grafik buatan dia bisa kontrol lossnya berapa, profitnya berapa. Ya duitnya ya dinikmatin. Ya ini keterangan, bukan saya ngomong ya, ini memang keterangan dari Viral Blast itu yang sudah di penjara sekarang. Katanya dia bikin brokernya, robotnya bikin, duitnya sama dia orang. Nah itu pengakuan dari robot Ponzi ya. Nggak tahu ini robot Ponzi, saya nggak tahu ini robot Ponzi apa enggak kan, kita lihat aja nanti ya. Jadi saya tidak bisa komentar apa-apa bahwa robot nyopet ini Ponzi apa enggak ya, saya tahu, saya cuma mengulas dari sumber-sumber ini aja gitu. Gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan bisa di withdraw lah, ada sisanya. Cuman yang saya kritisi di sini, yang saya komentarin, kenapa nggak pakai stop loss gitu aja. Saya trading manual ya, saya ada batasan setiap open posisi kan ada batasan stop lossnya gitu. Jadi kalau kita loss ya loss gitu ya, kena stop loss, nggak akan sampai margin call. Saya yakin nggak akan margin call kalau pakai stop loss, take profit gitu ya. Ya paling nomor 1 stop lossnya gitu. Kalau take profit kan kita bisa akalin nanti gini guys, kalau saya sistem mainnya di trading manual gitu, stop loss nomor 1 saya taruh. Kalau take profit sih menurut saya penting nggak penting ya, karena kita pengen profit itu lebih tinggi gitu. Jadi kita kejar menggunakan set break even gitu ya, break even. Jadi stop lossnya saya geser misalnya dia udah buy, misalnya buy makin tinggi kan, harga makin tinggi kan, kita profitnya gede tuh. Nah, saya buka beberapa layer yang tentunya saya membagi lot saya kecil gitu. Jadi saya bisa buka beberapa lot gitu ya. Jadi saya kalau misalnya saya sudah profit 20 pip, 40 pip, 50 pip ya saya ambil beberapa gitu, dan stop loss saya geser gitu. Jadi istilahnya tuh set break even gitu ya. Jadi nggak akan rugi gitu ya. Kita geser. Kalaupun dia berbalik ya sudah kena stop loss, tapi kita tetap untung karena kita set break even. Oke, kayak gitu ya. Video yang gak jelas pagi ini, ngoceh-ngoceh ya. Sampai jumpa di video berikutnya.